ngotot pengen banget kasih merek, tulis aja gini, kaos distro A, nih, gitu aja kok orang paham kok mas. Ya, kayak gini aja orang paham. Jadi kaos distro Adidas, mas bikin aja tipe-tipenya, salah-salahin lah kata-katanya. Bisa dibikin kaos distro A kayak gini, Adidas, atau bisa dibikin juga kaos distro. Nih, itu juga bisa kok. Kalau ini pasti lolos. Kenapa? Karena tanpa mencantumkan merek. Ya, jadi mereknya ditipe-tipein. Kalau emang mas pengen pakai merek, ditipe-tipein aja mereknya dan orang ngerti kok. Oh ini Adidas. Lalu gak boleh mencantumkan branding di gambar. Mas jualannya produk Adidas ya, distro atau kesehatan apapun ya. Terus mas gambarnya itu fotonya ada logo Adidas, ada logo Nike, ada logo yang lainnya Billabong dan banyak banget lah. Itu nggak akan lolos mas, karena ada logonya. Jadi caranya itu ya tutup logonya. Mau pakai watermark kayak, mau pakai apa kayak, tutup aja logonya biar lolos. Dan judulnya pun seperti ini kan biar lolos. Sama kayak produk kesehatan ya, produk kesehatan. Rumus yang kedua yang saya pakai adalah jangan bahasa-bahasanya. Gunakan kata-kata atau tulisan ya, atau tulisan lah. Gunakan tulisan yang tipe lah. Tipe. Nah, kayak gini tulisan tipe tuh. Contoh di sini saya bakal mendemokan produk Promil ya. Ini Promil ini, contoh gini. Madu Zuriat Promil. Ini jarang banget lolos. Kalaupun lolos itu paling 1 2 3. Tergantung kebaikan si Facebook ke kita. Nah, lalu gimana biar lolos? Caranya itu ditipe-tipein loh, ditipe-tipein. Jadi buat aja gini, madu, nih, kayak gini aja. Ini kayak gini bisa kok. Lalu mas, ini kan nggak ada yang ngetikin, nggak ada yang nyari, ya, nggak ada yang nyari. Dan di Facebook itu, pertama kita bisa menggunakan kata kunci, yang kedua kita bisa menggunakan interest, jadi ketertarikan. Nah, biasanya orang-orang yang suka sama Promil dan kita punya produk Promil itu biasanya diangkat. Apalagi kalau orang itu pernah ngeklik produk kita satu nih di satu akun. Contoh gini ya. Ini ada produk saya satu. Tuh. Di satu akun ya. Di satu akun. Lalu ada orang, ada customer klik produk saya yang ini nih. Nih, produk saya yang ini, yang mana produk saya itu madu Promil. Nah, nanti ketika saya upload produk kedua di akun yang sama, itu otomatis orang ini bakal ditampilkan oleh produk yang kedua di akun yang sama. Nih, akun yang ini nih. Namanya interest, ketertarikan. Itu tipsnya. Jadi tipsnya itu jauhkan branding. Yang kedua, gunakan tulisan tipe. Oke. Nah, setelah itu ada lagi. Mungkin sampai sini dulu kali ya Pak. Ini juga udah bagus banget sih sebenarnya. Tinggal dipraktekin. Insya Allah ini bisa membantu teman-teman buat melawan kejahatan. Melawan kejahatan bahasanya. Bisa lolos lah dari Facebook Marketplace lah. Ini udah saya lakuin. Ya. Gimana Pak? Terpuaskan belum yang punya pertanyaan nih? Ya, ada puas. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada pertanyaan. Produk yang cocok dijual di marketplace itu untuk daerah sendiri, lokal atau luar kota atau bagaimana mas? Sebaiknya. Produk yang cocok dijual di marketplace itu baiknya lokal. Jadi gimana Pak? Aku belum ngerti paham Pak. Coba Pak. Produk yang cocok dijual di marketplace itu untuk daerah sendiri atau luar kota? Maksudnya bisa kirim keluar kota bisa nggak gitu maksudnya? Oh siap. Pertanyaan ini saya stop dulu ya share screen-nya. Saya stop share screen-nya. Ya. Oke. Pertanyaan produk yang cocok dijual di marketplace Facebook itu kan udah saya terangin tadi ya. Saya terangin di sini. Ini ada beberapa list produk ya. Silakan teman-teman pahami. Fashion, elektronik, makanan, kesehatan, hobi, bahan pokok. Nah, ini potensial mana mas? Produk yang ada di lokal, di lingkungan kita jual, atau produk yang ada bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu bahasanya. Itu tergantung teman-teman mau jualnya di mana ya.
Kalau buat teman-teman yang jualannya makanan yang nggak bisa dioper ke luar kota, ya main aja di lokal. Itu potensial. Tapi itu hanya lokal, dan lokal itu kan sedikit jangkauannya. Kalau saya sendiri main produk-produk yang emang bisa dioper jauh, dan jaraknya itu jauh. Contoh di sini saya main apapun. Contoh saya main fashion, saya jual fashion nggak di lokal, tapi seluruh Indonesia. Saya mainkan seluruh Indonesia. Lalu gimana Mas? Ongkirnya kan mahal kalau kirim ke Papua, ke Timur, ke sana gitu. Ya ongkirnya mahal. Oleh karena itu, di awal udah saya bahas kan, mendatangkan lead itu hal yang mudah. Mendatangkan orang ngechat ke kita tuh hal yang mudah buat kita semua para marketer. Buat saya itu mudah. Buat kita semua itu mudah. Lalu yang sulit itu adalah menjadikan lead itu menjadi uang, itu sulit. Oleh karena itu saya ngewanti-wanti CS saya itu adalah gimana pinter-pinternya kalian buat ngerayu para customer jadi beli. Mau dia dari Papua, ini harus deal kirim ke Papua. Mau dia dari Sumatera, Kalimantan, dimanapun, karena produk saya bisa dioper jauh, produk saya bisa dioper jauh, bisa dikirim jauh. Jadi harus deal. Nah itu permainannya sulitnya di CS. Tipsnya cuma 2 kok. Pertama, sabar menghadapi customer. Pertama, sabar menghadapi customer ya. Kedua itu gunakan fitur COD. Udah itu udah mendatangkan lead banget, banjir orderan. Ini testimoni ya. Silakan teman-teman pahami dulu. Semua produk potensial. Yang nggak potensial itu adalah produk yang nggak dijual. Contoh gini, kita punya produk kaos polos, tapi kita nggak jual di mana-mana, nggak jual di Facebook, nggak jual di SEO, nggak jual di Google gitu, nggak jual di marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya itu nggak akan banjir orderan. Dan satu hal lagi yang paling penting banget dipahami buat teman-teman adalah praktek gila-gilaan. Percuma teman-teman punya banyak ilmu, segudang ilmu, tapi prakteknya malas, itu nol sama sekali. Cukup amalkan satu ilmu secara terus-terusan, insya Allah itu potensial banget. Saya sampai sekarang itu cuma mainkan marketplace ya. Saya main di Facebook, saya main di Shopee, saya nggak main di Tokopedia, Lazada yang lain saya nggak main. Saya cuma 2 main di Shopee, Facebook, sama Google. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang saya masih turah-turah, bahasanya tuh apa ya? Masih kewalahan buat ngebalasin chat itu. Jadi rumusnya adalah jangan kebanyakan ilmu, mending praktek gila-gilaan gitu aja. Kebanyakan ilmu nggak praktek percuma. Oke Pak, itu ini Mas ada jadi kemana-mana. Kalau kirim COD pakai ekspedisi apa yang paling recommended Mas? Versi saya apa versi siapa nih Pak? Versi ya Mas Samsan lah, siapa lagi? Oke. Oke, baik. Bentar Pak, saya haus Pak. Oke. Kalau pertanyaannya, pakai ekspedisi mana yang paling potensial? Menurut saya loh. Oke, saya bakal bahas. Saya pakai Pos Indonesia buat fitur COD ya. COD sama Ninja Van atau Express ya, Ninja Express ini biasanya. Lalu pakai JNT melalui Shopee. Dari 3 ekspedisi ini saya gunakan. Yang menurut saya itu paling enak di hati saya, yang bermain di Pulau Jawa, belum keluar Pulau Jawa ya. Jadi ini saya list ya, ini buat produk di Pulau Jawa. Ya, kalau ini seluruh Indonesia. Tapi biasanya ini pulau-pulau yang ke Kalimantan, yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh saya pakai ini ya, pakai Ninja Express. Lalu ini biasanya saya nggak mainin. Biasanya saya mainin tuh kalau jualan di Shopee ya. Karena ini ribet prosesnya loh. Jadi kita harus buat, ini prosesnya gini. Kalau buat teman-teman yang mau pakai fitur COD-nya si Shopee, teman-teman harus punya 2 akun setidaknya. Pertama, akun utama, yang mana di sini isinya adalah katalog produk ya. Oke. Kedua adalah Shopee akun order. Nah, fungsinya itu untuk order doang, udah.
Ini ribet loh sebenarnya kalau menurut sendiri ya. Karena kalau orderannya banyak repot, kebayangkan. Jadi kalau buat akun JNT itu sebenarnya dia belum mau menerima sistem COD selain di Shopee. Jadi kalau teman-teman ngajuin langsung ke JNT itu nggak diterima. Mas aku pengen sistem COD nih. COD-nya itu harga barang plus ongkir, itu nggak bisa. Tapi kalau cuma ongkir dong bisa dia. Nah lalu gimana cara mensiasati buat COD JNT ini? Melalui akun Shopee. Nah itu cuman melalui akun Shopee. Jadi teman-teman silakan buat Shopee utama lalu buat Shopee akun order. Di sini Shopee utama cuman diisi katalog produk yang mana ketika ada orang order, teman-teman order melalui akun order ke akun utama teman-teman. Nah itu sistemnya seperti itu. Ribet menurutnya. Karena apa ya ribetnya itu? Kalau kita punya banyak orderan, contoh sehari 200 orang ngechat ke kita, satu orang pesan berapa? Masa kita harus 200 order bikin akun order, kan ribet banget. Nah, lalu biar mensiasati itu, saya sendiri nggak pakai ini. Ini saya pakai cuman buat optimasi di marketplace Shopee ya. Saya jualan Shopee dan Shopee saya arahkan semuanya pakai COD melalui JNT itu. Dan sisanya saya pakai ini, pakai Pos Indonesia, pakai Ninjapan. Kalau produknya kirimnya ke luar Pulau Jawa, saya pakai Ninjapan. Kalau di Pulau Jawa saya pakai pos plus minus harga murahan pos. Dan saya biasanya pakai pos buat di dalam Pulau Jawa. Dan rata-rata sih orang-orang minta pos sih, harganya lebih murah. Kecuali kalau dia di luar Pulau Jawa minta COD. Tapi saya sih biasanya mah kalau di luar Pulau Jawa saya bilang aja mas nggak usah COD mahal ongkirnya. Kalau mau bayar aja transfer biar nanti saya kirim pakai pos lebih murah. Nah itu biasanya. Jadi saya masih merekomendasikan pos. Sudah, gimana Pak? Oke, Mas, ini banyak sekali